Nama gue Randy, gue lulusan SMA tahun 2000. Setelah gue lulus, gue memutuskan untuk meneruskan kuliah sampai mendapatkan ijazah diploma D3 gue. Setelah gue sangka, gue dapat menyelesaikan kuliah gue hanya dalam waktu 2,5 tahun. Dan setelah gue lulus, berbekal ijazah itu, gue coba mengirim lamaran ke beberapa perusahaan di ibu kota. Karena gue pikir perusahaan di kota tempat gue tinggal gak begitu menjanjikan. Makanya gue pilih keluar kota. Siapa tahu gue bisa mendapat keuntungan. Namun berbulan-bulan gue tunggu, tapi belum ada juga jawaban dari lamaran gue. Dan sampai hampir genap 1 tahun gue menganggur di rumah. Akhirnya pada pertengahan Agustus tahun 2005, gue mendapatkan sebuah surat panggilan dari sebuah perusahaan produser alat elektronik di Karawang. Gue sendiri sih heran, karena seingat gue hanya mengirim lamaran ke perusahaan di Jakarta dan Bandung. Ya, tapi namanya juga pengangguran, gue ambil aja kesempatan ini. Dan setelah itu berangkatlah gue ke Karawang. Dan setelah gue tiba di Karawang, gue langsung cari tempat kontrakan buat tempat gue tinggal selama gue kerja di sana. Wah, tinggal yang ini, Mas. Oh, gitu ya. Ya udah deh, Pak, saya ambil yang ini aja. Ya udah, biar saya ambilkan kuncinya dulu ya. Nanti jangan lupa kamu bersihkan dahulu, karena kamar ini sudah lama kosong. Iya, Pak, makasih ya. Setelah beberapa hari gue tinggal di sini, gue mulai berkenalan dengan tetangga sebelah. Kebetulan di samping gue ada cowok yang ngontrak juga. Kayaknya dia seumuran sama gue. Dan kebetulan pada sore itu, dia lagi nongkrong sambil main gitar di depan kontrakannya. Apa ya? Kerja di mana, Mas? Baru lihat nih. Kayaknya baru pindahan ya? Oh iya, gue baru pindah 2 hari yang lalu. Oh iya, nama gue Randy. Oh ya, nama gue Robi. Gue kerja di PT Toyota. Lu sendiri di mana? Gue baru mulai kerja 3 hari lagi. Hehe. Wah, masih nyantai-nyantai aja dong nih. Tapi ngomong-ngomong, asal lu dari mana? Gue asal dari Balikpapan. Lu sendiri dari mana? Wah, orang jauh nih. Kalau gue dari Bandung. Lagi nunggu panggilan di mana emang? Ya, jodohnya di sini, dapat kerjanya. Oh, kalau gue di PT SAP. Ngomong-ngomong, depan ini ada penghuninya nggak sih? Nah sebenarnya ini diisi sama cewek. Tapi dia jarang pulang. Tertutup banget orangnya juga. Begitu. Emang lu nggak pernah nyoba gitu, buat nyoba nanya-nanya ke dia? Ya, siapa tahu dia malu kali orangnya, Rob. Gue aja ketemu dia 1-2 kali. Itu juga pas mau berangkat kerja. Dia buru-buru gitu sih waktu itu. Ya udahlah, biarin aja. Mungkin dia emang gak mau kenal sama gue kali. Lu bisa aja, Rob. Dua minggu telah berlalu semenjak gue ngontrak di Kerawang dan bekerja sebagai karyawan di kantor PT SAP. Dan pada sore itu, gue sama Robi, seperti biasa, kita sedang nongkrong santai bareng di depan kontrakan sambil main gitar. Ya, bisa dibilang, kita cuma bisa ngobrol seminggu sekali. Soalnya, Robi juga sering lembur dan gue semenjak kerja selalu pulang malam. Intinya, shift kita beda. Rob, lu kalau pulang ke kampung berapa kali setahun? Ya, palingan 2-3 kali setahun, Ren. Tergantung dapat jatah cutinya gimana. Kenapa emangnya? Oh, begitu ya. Ya, nggak apa sih. Gue cuma nanya aja. Ya, lu aja yang di Bandung cuma 2 kali setahun. Apalagi gue nih, balik ke Kalimantan. Nanti palingan cuma pas lebaran aja kali ya. Apalagi gue karyawan baru. Gaji juga nggak seberapa. Aduh. Jangan begitu. Rezeki udah ada yang ngatur, Ren. Siapa tahu lu bisa pulang sebulan sekali nanti. Lu bisa aja, Rob. Amin gue mah. Dan pada sore itu, saat kami sedang berbincang, tiba-tiba kami dikejutkan dengan hal yang gak terduga di luar pikiran kami. Rob, dengerin deh. Lu denger sesuatu gak? Iya. Cewek nangis bukan? Tunggu. Iya, ini cewek nangis, Ren. Nah, iya. Rob, tuh siapa ya yang nangis? Gue sih dengernya dari kontrakan depan kita nih. Iya, Ren. Oh, palingan si cewek misterius itu lagi galau diputusin pacarnya kali ya. Jangan sotoy lu, Rob. Mau coba ketok gak nih? Wah, yakin lu, Ren? Mau ketok pintunya? Nanti kalau dia marah gimana? Yakin lah, Rob, gua. Udah, gue aja deh kalau gitu yang ngetok.
Permisi, halo. Halo? Ada orang kan di dalam? Halo? Ren, lihat di bawah kaki lo. Hah? Apaan nih? Ini darah. Iya bener lah, itu darah, Ren. Jelas banget itu darah. Permisi, hello. Ada orang kan di dalam? Halo, Mbak, Tante. Siapapun tolong buka pintunya. Minggir lu, Ren, minggir. Juga Robi menobrak pintu kontrakan wanita itu. Dan setelah kita berhasil masuk ke dalam kontrakannya, kita mendapati wanita yang sekujur kakinya penuh dengan darah yang keluar dari betis kakinya akibat luka sayatan pisau yang dipegang wanita tersebut. Kedua telapak tangan perempuan ini juga bersimbah darah dan di samping tubuhnya ada sebuah belati kecil berlumuran cairan merah. Gue nyaris muntah lihat ini semua. Tubuh gue bergemetar lebih cepat dari detak jantung gue. Penampilan perempuan ini sangat mengenaskan dengan sebagian rambut panjangnya yang menutupi wajah. Gue masih bisa mendengar dia terisak pelan menahan sakit. Ren, lu pegang kakinya. Cepat kita gotong keluar. Jangan sentuh gue, keluar kalian. Pergi tinggalin gue sendiri. Gue gak mau diganggu. Gue bilang pergi kalian. Tapi mbak ini luka-luka. Harus diobatin sekarang. Tenang aja, kita gak bakal macem-macem. Kita cuma mau nolong mbak. Biarin, gue gak mau dibantu. Kalian brengsek. Kalian sama aja dengan mereka. Gue dan Robi saling pandang. Dan lalu dengan segera, gue cekal pergelangan tangannya. Dan sebisa mungkin gue lepas belati di genggamannya. Bunyinya bergemincing saat mata pisau beradu dengan lantai. Perempuan itu sempat memberontak, tapi tangannya yang lemah menjadi sia-sia melawan kami. Dengan kaki dan tangan yang masih kejang-kejang memberontak, dia berusaha melepaskan diri. Untung tangan gue berhasil menutup mulutnya, mencegah dia berteriak, menarik perhatian yang lain. Ren, bawa ke kamar gue dulu, biar nggak mancing keributan. Dan walau sudah payah, beberapa saat kemudian kami berhasil memindahkan ke atas kasur di kamar Robi. Gue mau nolong lo, please, lo jangan berontak terus dong. Ren, lo beresin dulu lukanya. Gue mau ambil betadine sama bikin perban dulu. Oke Rob, jangan lama-lama ya. Kalian kenapa sih mau nolong gue? Gue kan bukan siapa-siapa kalian. Buat apa harus ditolong? Iya, gue tahu. Tapi lo kan juga tetangga gue. Jadi udah kewajiban gue buat nolong lo. Apalagi ini serius banget. Masalahnya kalau lo mati, gue juga yang repot nanti. Tapi lo lagian ngapain sih nyet kaki sendiri? Lo diputusin pacar lo atau gimana? Lo udah gila ya? Buruan mandi Ren. Kita bawa dia ke rumah sakit. Udah, gue gak mau dibawa ke rumah sakit. Gak apa-apa, nanti juga kering sendiri. Pokoknya gue gak mau dibawa ke rumah sakit, oke? Kalau lo tetap maksa, gue bakal bunuh diri. Cewek aneh, lo itu ngalamin luka serius. Lo butuh pertolongan yang layak. Nama gue Tiara, bukan cewek aneh. Udah kenapa sih? Kalian lebih banget. Oke lah, siapapun nama lo, kita harus ke rumah sakit. Harus. Gue gak apa-apa. Gue serius bakal bunuh diri kalau lo masih maksa-paksa gue. Lagian gue udah biasa. Apa maksudnya udah biasa? Terus, lo pikir lo hebat gitu? Dengan semua luka di kaki lo? Tiara menangis. Lo pikir lo cewek keren? Lagi sama lo anak ha? Gue yang sejak tadi dia mendengarkan jadi iba dengannya. Pasti beban di pikirannya sudah melebihi batas yang sewajarnya. Ada semacam guncangan hebat yang menerpa dirinya, gue yakin. Gue geleng-geleng kepala melihat penampilan cewek yang satu ini. Sangat acak-acakan dengan rambut yang basah oleh keringat. Dia nampak semakin berantakan. Ya udah kalau gitu, lo tidur aja dulu. Luka lo udah gue perbanin, udah gue kasih betadine juga. Kalau lo emang gak mau ke rumah sakit, oke, gue turutin. Tapi please, lo itu harus istirahat, oke? Ya, lo tiduran aja dulu, jangan banyak gerak. Makasih. Halo, gue kira lo masih tidur. Makanya gue takut ganggu lo. Tapi gimana? Udah mendingan? Gue udah bangun kok dari tadi. Iya, udah mendingan. Dikit lagi juga sembuh. Yakin lo? Kemarin gue lihat lukanya lumayan parah lo. Oh iya, lu belum jawab pertanyaan gue. Kenapa lu mau nyakitin diri lu sendiri? Lu diselingkuhin? Diputusin pacar lu? Atau ada masalah apa sih? Aduh, lo nanya lagi. Udah ya, gue gak mau cerita. Kepala gue pusing nih.
Gue mau tidur di kontrakan gue dulu. Gak enak ngerepotin lo berdua. Sebelumnya makasih ya. Oh ya, nama lo sama temen lo siapa kalau boleh tahu? Sorry deh, gue nggak bermaksud ngedesak lo. Cuma penasaran aja. Nama gue Randy, kalau teman gue Robi. Lo kalau mau tidur di sini aja, nggak apa-apa kok. Kan gue udah bilang, jangan banyak gerak dulu. Ya udah deh Ren, kalau lo maksa dan gak keberatan, gue tidur ya. Tapi boleh tinggalin gue sendirian nggak? Gue mau sendirian. Oke deh, Ra, gue balik ke kamar gue. Tapi kalau lo butuh apa-apa, lo panggil aja gue, oke? Iya makasih ya Ren, udah mau perhatian sama gue. Iya, sama-sama. Gue tinggal ya. Nah, silakan masuk dok. Maaf ya berantakan. Oh iya, nggak apa kok. Oh ya, ini kenalin teman saya Randy. Randy. Dia tinggal di sini juga. Nah, soal cewek yang saya ceritain tadi di jalan dok, ada di sebelah kamar saya nih. Oke, ya udah saya mau coba periksa dia dulu ya. Dok, diminum dulu tehnya. Iya, gampang. Kamu bilang lukanya serius, makanya saya mau langsung periksa dia. Ya udah kalau gitu. Dan setelah beberapa saat, ketika selesai memeriksa kondisi Tiara, Sepertinya dia menderita non-suicidal self-injury deh. apaan tuh dok? Itu penyakit atau kelainan dok? Saya baru dengar. Kalau dilihat dari bekas luka-luka yang ada, itu adalah bekas luka yang memang sengaja dia buat sendiri. Nah, jadi dari situ saya bilang dia menderita non-suicidal self-injury, di mana penderita tidak segan melukai dirinya sendiri. Penyakit ini sebenarnya tergolong langka dan gak bisa disembuhin secara langsung. Perlu ada bantuan dari orang yang terdekat supaya dia nggak ngelukain dirinya sendiri. Nah, makanya itu dok, orang bodoh mana yang mau melukai dirinya sendiri? Itulah yang saya maksud non-suicidal self-injury atau biasa disebut self-injury saja. Adalah penghancuran disengaja diskret jaringan tubuh tanpa maksud bunuh diri. Ya udah kalian pantau aja terus keadaannya. Mereka melakukan self-injury saat pikiran mereka kalut, takut, pusing, atau semacamnya yang sifatnya berlebihan. Karena menurut mereka dengan cara ekstrim seperti itu bisa menenangkan mereka dan membawa rasa lega. Mereka menggunakan self-injury untuk mencoba merasa lebih baik dalam jangka pendek. Oh, begitu ya. Iya dok, kita juga baru kenal dia kemarin. Pas dia ngelakuin itu, jadi kita nggak tahu asal-usul keluarganya. Sebelumnya makasih ya dok. Iya, makanya kalian coba tanyakan langsung aja sama dia. Terus melakukan pendekatan kepada dia. Ya udah, saya pamit ya. Iya dok, hati-hati ya. Ruk, lihat keluar. Lo mau kemana? Udah sehat? Gue bosan, gue mau kamar gue. Iya gue udah sehat. Lo lihat kan gue bisa berdiri. Nenek-nenek Rabu juga bisa lihat lu berdiri. Tapi keadaan lu nggak bisa mendukung buat dibilang sehat. Udah jangan ganggu gue. Mau ke kamar. Jangan paksa gue terus. Ya udah Ruk, biarin aja maunya dia apa. Turutin aja, lu lupa kata dokter tadi. Kalau dia makin stres, nanti dia bisa berbuat yang aneh-aneh lagi. Lu mau dia kayak gitu? Oh iya ya Ren, gue lupa. Ya udah deh, terserah lu. Sebelum makasih ya dokternya tadi. Dan gue juga tadi nggak tidur sebenarnya. Gue juga nggak butuh dokternya. Sialan nih cewek, udah aneh jutek lagi. Gue juga nggak tahu lagi sama tuh cewek. Ya udah, yang penting semoga aja dia nggak berbuat yang aneh-aneh lagi. Tapi tadi pagi gue sempat ngobrol sedikit sama dia. Nama dia Tiara, Rob. Tiara. Oh, terus lo tertarik nggak sama dia Ren? Wah, sialan lo, yang bener aja. Ntar gue bisa disayat juga lagi. Udah jangan ngomongin dia. Nanti dia denger lagi. Lo mau ditusuk sama dia. Selamat pagi. Lu baru kelihatan lagi. Dari mana aja? Halo. Kok lu nggak bawa jawab salam gua? Punya kuping kan? Lu lapar nggak? Oh iya, tadi pagi bangun jam berapa? Tiara kan nama lo? Apa kabar? Iya benar, nama gue Tiara. Salam kenal. Nama lo pasti Robi ya? Gue masuk dulu ya. Ada yang harus gue kerjain. Iya betul. Oh gitu, ya udah deh. Tuh gak salah dengar dia ngomong. Wah, sial bener nih. Tadi sama gue dia gak mau jawab. Gue udah nanya sampai berusaha loh padahal.
Serius lo? Lah, tadi sama gue dia langsung jawab kok. Itu buktinya. Ya kan? Ya udah lu pengen aja deh. Bener-bener tuh cewek nyebelin abis. Tawa lagi lu Rob, kampret. Mungkin lo terlalu nakutin buat dia, Ren. Terserah lu deh Rob. Tapi gue udah bye-bye. Padahal tadi nyapanya. Sudahlah, gak penting juga sih. Dia nyalain lampu. Ada yang mau lu ceritain. Seenggaknya sedikit bersila dengan orang lain adalah lebih baik daripada dipendam sendirian, ya kan? Bukan urusan lo. Lo pikir kalau ada seseorang yang dengan bodohnya nyoba bunuh diri di depan mata lo, itu bukan urusan lo? Mungkin lebih baik kemarin gue biarin lo mati tolol di kontrakan ini. Guys, mau sampai kapan lagi sih lo begitu? Cerita aja apa masalah lo, siapa tahu gue bisa bantu. Halo, kerasukan jin ifrit lo ya? Sempro lo. Ya lagian lo gak mau jawab tiap kali gue tanya. Tapi giliran gue sindir baru lo respon begitu. Jadi udah berapa lama? Apanya yang berapa lama? Ya, udah berapa lama? Nama lo Tiara. Kedengarannya konyol banget ya. Pertanyaan gak perlu dijawab. Mau minum? Thanks. Gak usah basi-basi deh. So, apa yang bikin lo sering nangis? Harus ya? Nanya langsung ke intinya. Gak ada basi-basinya banget sih. Gue akuin, gue bukan orang yang pinter basa-basi. Tapi gue jago loh ngasih julukan ke orang. Maksudnya? Ya, sejak pertama ketemu lo, gue udah punya julukan buat lo. Lo mau tahu? Karena sebelum gue tahu nama lo, gue kasih lo julukan si Miss Misterius. Sialan lo. Gue kira lo bakal kasih sebutan gue yang bagus. Lah, lo kan emang misterius. Sejak gue ngontrak di sini, baru kali ini lo mau ngobrol sama gue. Udah, gitu jarang kelihatan lagi. Tapi pas itu sakit nggak sih kaki lo? Lo mau nyoba nyet kaki lo pakai pisau? Nanti lo tahu sendiri deh gimana rasanya. Makasih. Bayangin aja gue ngeri. Lo nggak akan pernah tahu sesakit apa rasa sakit itu sebelum lo Gue mulai ngerasain menikmati sendiri. kehidupan baru gue di Kerawang. Sampai nggak kerasa udah 5 bulan gue tinggal di sana. Dan ya gue udah akrab sama Tiara, cewek yang sebelumnya misterius banget dan nyeremin. Dan di pagi hari saat itu, Woi Ren, bangun woi. apaan sih? Buset deh, ini anak susah banget dibangunnya. Bener-bener deh ini anak kayak kebo tidurnya. Lo kan janji mau bantuin gue beresin kamar yang mau direnovasi. Ntar siang deh. Ngantuk nih, semalam kan gue lembur, Sekarang aja sih, nanti siang gue mau kuliah. Ya udah kalau gitu kuliahnya sekarang aja biar siangnya bisa beres-beres kamar. Enak aja, emang kelas gue apaan bisa ngatur-ngatur jadwal kuliah? Ya lo bisa cuti kan? Yaudah cuti aja sih. Ih, lama-lama lo nyebelin. Buruan bangun, kalau enggak gue bakar nih kamar lo. Bakar aja nggak apa-apa. Reni bangun. Iya gue bangun. Nah gitu dong. Namanya janji itu harus ditepatin. Ingat, janji adalah hutang. Iya sih, tapi ini kan masih pagi. Gak bisa ya antaran. Oke, Ra? Sekarang udah jam 8, Mas. Udah siang. Jam 8 masih pagi atuh. Setengah jam lagi deh, ya. Di situ gue beneran bangun deh. Ya, oke? Baru tahu gue ternyata lo susah banget dibangunnya. Bangun hari, 4 jam lagi gue udah harus di kampus. Gue harus kuliah. Sakit, Ra. Lain kali gak pakai tamparan, Lagian lo susah banget sih dibanguninnya. Udah kayak bangunin mayat gue dari tadi. Udah cepet cuci muka sana. Kalau jelek banget kalau baru bangun. Kalau bisa mandi sekalian biar nggak bau. Iya, bawel. Dengan masih menggerutu, gue beranjak ke kamar mandi. Sekedar cuci muka lalu keluar kamar. Tiara sudah ada di kamarnya. Sebenarnya males banget, sumpah. Hari Sabtu bangun pagi kayak gini. Gue masih bisa bermalas-malasan harusnya. Dan memilih bangun lebih siang kalau hari libur seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi, gue udah terlanjur janji ke Tiara bakal bantuin dia berbenah kamarnya hari ini.
Dan 2 malam yang lalu, Tiara memang baru saja memindahkan sebagian barang miliknya dari rumah tantenya. Tapi jujur aja, selama ini gue gak pernah menyinggung atau mempertanyakan soal kebiasaan anehnya yang gemar melukai dirinya sendiri. Gue takut ini akan merasa merusak moodnya. Dan malah nanti akan mendorong dia melakukan hal yang aneh-aneh lagi dan se-ekstrim itu. Biarlah gue anggap dia cewek normal aja. Gue pura-pura gak tahu tentang keanehan di dalam diri. Dan memang dia normal kok. Sebagai teman ngobrol, dia asik dan nyambung diajak bicara. Cuma memang ada beberapa momen yang gue temui di tengah malam melamun seperti biasa. Kalau udah kayak gitu, bahkan kebakaran pun mungkin gak akan mengalihkan perhatiannya. Entah hobi atau memang tuntutan profesi. Ren, sini deh. Kenapa, Ra? Ada yang perlu gue banting? Menurut lo kasur ini enaknya ditempatin di mana ya? Di mana aja boleh. Menurut lo enaknya di mana? Makanya gue nanya lo, soalnya gue bingung nih. Ya udah, kalau gitu lu taruh pojok aja deket jendela biar agak lega dikit. Gitu ya. Ya udah deh, bantuin gue dong sini geserin. Kerja Rodi ini mah. Ayolah, sekali-kali nolong tetangga lo yang susah. Hehehe. Ini udah yang berapa kali ya gue nolongin lo, Ra. Oh, jadi mau minta balas budi. Jadi mau ketungket lagi nih. Yaudah minggir lo. Nanti gue tubruk nih pakai kasur. Nah gitu dong. Makasih Randy, lo yang paling baik deh. Orang terbaik yang pernah gue kenal. Hahaha. Oke deh, semua udah selesai nih. Gue berangkat kuliah dulu ya. Setengah jam lagi gue udah masuk nih. Tunggu dulu. Ya, kenapa Ren? Udah, gitu aja. Lo main pergi aja setelah gue beresin kamar lo. Ya, agenda hari ini kan emang gitu aja kan Ren? Yaudah, sana berangkat. Dah. Tiara tersenyum. Senyuman manis yang dulu pernah gue idam-idamkan. Dia benar-benar tersenyum untuk gue. Tapi kesalahan gue pagi ini sedikit merusak senyuman di mata gue. Minggu pagi-pagi bener Tiara udah gedor kamar gue. Ngingetin janji gue nemenin dia ke Jakarta. Saking semangatnya dia kayak lagi ngajak perang dunia ketiga. Dan setelah berdebat sengit selama setengah jam soal waktu keberangkatan, akhirnya tepat jam 7 gue dan Tiara berangkat pakai bus jurusan Priuk. Berhubung mata gue lagi sepet-sepetnya, gue tidur deh selama perjalanan. Gak peduli si Tiara mau ngecek kayak apa juga, gue anggap radio rusak aja. Salah sendiri, dia kan ngajak gue pas ngantuk-ngantuknya. Dan bukan Jakarta namanya kalau gak macet. Setengah jam tadi setelah gue lewat tol Pondok Gede, baru deh nyampe terminal Tanjung Priuk. Gue udah kayak orang mandi aja, kaos gue basah kuyup. Tiara juga kepanasan sebenarnya, guliran peluh bercucuran membasahi bulu-bulu halus di lehernya. Tapi dia sama sekali gak mengeluh kepanasan. Ini anak kayaknya lagi semangat 45 deh. Gue dan Tiara lagi Dufan. Datang tadi langsung antri giliran kelilingin tanah boneka. Tiara kayaknya senang banget tuh lihat parade boneka gitu. Padahal apa bagusnya sih? Lanjut ke rumah miring. Entah apa penyebabnya, kok di dalam rumah ini tubuh gue kayak berat banget ya. Tapi lumayan menantang juga sih. Gue nyaris jatuh juga di dalam tadi. Habis itu ngantri lumayan panjang buat main arum jeram. Yang ini lebih menantang juga. Cuma Tiara dan 4 cewek lain barengan, gue pada lebay banget berteriak-teriak gitu. Alhasil mulut mereka kepada masukkan air tuh. Dan antrian bener-bener panjang di wahana halilintar ini. Inilah wahana sesungguhnya. Penantian ngantri 1 jam lebih terbayar lunas 10 menit di atas kereta. Dan hebatnya di atas tadi semua pada kompak teriak-teriak. Termasuk gue. Kita naik lagi yuk. Ogah, lo gak lihat apa gue nyaris mati kayak gini? Kasian banget lo. Udah istirahat dulu, puyeng. Capek ngantrinya aja di sini tuh. Mainnya sih bentaran doang. Ya juga sih. Tapi udah jam 3 sih. Yaudah balik yuk. Balik? Enggak, masih sore tahu. Besok kan gue kerja. Lagian lu juga kuliah kan, Ra? Hari Senin jadwal gue masuknya jam 1 siang. Udah nyantai aja. Ya, lo yang enak. Nah, gue kan besok masuk pagi. Kalau gitu kita tukeran aja. Gue yang masuk pagi, lo yang masuk siang. Gimana? Aduh, pertanyaan bodoh yang gak perlu dijawab. Tadi lu bilang udah kayak mau mati. Lagi ya, lu juga udah kelihatan kepehan banget. Masih mau main lagi. Ya udah, istirahat setengah jam dulu. Abis itu kita cabut, oke? Dih, nggak seru lah. Gue masih pengen main.
Bilangin, lihat muka lu aja udah kayak kelihatan kayak orang mau mati. Masih mau main. Tapi gue belum mati kan. Yaudah deh. Kita ke pantai dulu yuk. Gimana? Sambil nunggu sunset. Oke deh, yuk. Kami berjalan keluar dan sekitar 15 menit kemudian sudah sampai di sebuah pantai yang ramai. Ramai sama tukang jualan sih sebenarnya. Ada kayak bazar pakaian gitu. Semua yang dijual bermotif andong. Dan beberapa penjual yang menggelar palapaknya di jalan. Dan nggak banyak macamnya sih, paling juga kacamata atau aksesoris yang temanya andong gitu. Kami berdiri bersandar di sisi dermaga yang alasnya terbuat dari kayu. Bentuknya memanjang mirip jembatan. Dari sini kami bisa melihat pemandangan pantai secara leluasa. Angin bertiup lumayan kencang, jadi nggak begitu panas. Selain gue dan Tiara, banyak juga yang nongkrong di sini. Asik juga ya nongkrong di sini. Lo lihat deh, malu-maluin gak sih? Kayak nggak ada tempat lain aja. Ini tuh lihat pasang kekasih yang lagi pelukan sambil ciuman. Padahal kan banyak orang di sini. Gak malu ya mas, Mbak liatin. Lo mau kayak mereka? Ih, ogah-ogah, makasih. Gue masih waras kali. Tepik mulu lu. Apaan sih lo, nggak lucu tau nggak? Gue tertawa. Tiara lagi rusuk banget mandangin ombak yang bergulung setiap angin. Beneran sejuk di sini. Mata gue mulai ngantuk. Ren, lo tau nggak? Dari dulu, gue pengen banget ke pantai kayak gini. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, bisa aja. Kayak bisa ngeluapin beban gitu. Seolah beban di pikiran gue kebawa pergi sama ombak. Gue ngerti yang lo rasain, Ra. Beban hidup lo emang berat banget ya kayaknya. Lebih berat dari apa yang lo lihat, Ren. Gue yakin lo bisa ngelewatin ini semua. Thanks, Ren. Ini juga berkat lo, gue bisa kuat lagi. Gitu ya. Oh iya, emang apa sih yang gue udah lakuin buat lo? Ada gitu hal besar yang pernah gue kasih ke lo? Gue pikir selama ini gue bisa aja. Yang lo lakukan sebenarnya cuma hal kecil, tapi itu cukup berarti buat gue. Dalam beberapa momen, lo udah ngubah hidup gue. Ra. Loh, kok ketawa sih? Gue serius juga. Ya, nggak apa-apa. Cuma mau ketawa aja. Emang kenapa? Dasar. Ini, denger ya, Ra. Lo itu sebenarnya adalah orang besar. Jauh sebelum lo ketemu gue. Yang gue lakukan cuma ngebantu lo ngeluarin sisi baik yang udah ada di dalam diri lo. Kalau Tiara cantik luar biasa menurut gue. Perasaannya bersih dan cantik. Sebuah sosok yang sempurna. Sosok yang dipandang fiktif bagi banyak orang. Namun ada dia di samping gue. Dan pada sore itu, gue lihat Tiara lagi duduk di samping area kontrakan. Menghadap ke perkebunan yang ada di samping dari belakang, gue mulai ngomong, beraniin diri buat ngungkapin perasaan gue sebenarnya ke dia. Ra, tau nggak? Sebenarnya gue udah lama mendem perasaan ini ke lo. Dan gue rasa ini saatnya gue jujur ke lo. Kalau gue suka sama lo. Dan gue merasa nggak mau kehilangan lo. Gue nyaman, Ra, sama lo. Ran, lo dari tadi di belakang gue. Kok nggak ngomong sih? Nih, lo tau nggak lagu And Love yang versi Mariah Carey? Coba deh dengerin deh. Hah? Iya mana coba sini, gue mau dengerin juga. Ra, lo udah tadi pakai headset. Hah? Iyalah, lo liat sendiri kan. Gue aja sampai nggak tahu kalau lo di belakang gue. Kalau misalnya gue nggak lepas headset, mungkin sampai besok gue juga bakal tahu. Jadi, lo nggak dengar semua yang gue omongin barusan? Enggak. Emang lo ngomong apa gitu? Enggak kok. Tadi gue cuma mau ngajak lo makan. Lo udah makan belum? Udah. Oh. Kamu makan, Ren? Iya nih. Titip pantai ya, Ren, kalau gitu. Sip lah. Gue ke warung dulu ya. Oke deh. Seminggu berlalu sejak tragedi headset. Ya, begitulah gue menyebutnya. Untuk menggambarkan betapa konyolnya gue saat itu. Sebenarnya ada beberapa nama yang lain. Tapi gue pikir tragedi headset lah yang paling pas. Tanpa terasa, hidup gue terus berpacu dengan waktu. Hari demi hari yang berlalu telah menumpuk.
menumpuk menjadi gunungan kenangan. Dalam beberapa kesempatan, gue sering tersenyum mengenang kejadian-kejadian lucu dan menggelikan. Tapi nggak jarang juga gue menyesali diri dan berkata, kenapa harus seperti ini? Atau seringkali gue berpura-pura melupakan beberapa kejadian pahit yang sebenarnya malah membuat gue semakin mengingatnya. Gue tahu, gue gak mungkin terus stuck di satu titik dalam hidup gue. Akan ada titik-titik lain yang harus gue lewatin. Dan masih banyak titik yang harus gue capai. Kadang gue seperti melompat dengan cepat ke titik selanjutnya. Tapi ada kalanya gue seperti di tengah lautan yang tenang, yang butuh waktu lama untuk mencapai daratan. Gue bukan manusia hebat dan sempurna. Gue pernah frustasi. Gue pernah menangis kegagalan gue. Gue juga pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Tapi gue gak pernah, atau seenggaknya berusaha untuk itu, menunjukkan di depan orang lain. Sampai pada akhirnya Tiara berhasil menyelesaikan kuliahnya dan berhasil menjadi sarjana. Gue pun ikut senang ngelihat kebahagiaannya, tapi di sisi lain gue juga harus siap kehilangan dia. Ren, lo bakal kangen nggak sama gue kalau gue pergi? Kangen? Kangen gak ya? Kangen nggak, serius? Kangen aja deh. Kok pakai deh sih? Gak ikhlas banget kangennya. Tapi lo bakal balik lagi ke sini kan, Ra? Balik lagi nggak ya? Balik aja deh. Ih, sakit tau. Kenapa lo malah jitak gue sih? Lagian gue nanya serius juga. Kan lo juga jawabnya gitu. Ngomongnya biasa aja, gak usah pakai nyolot gitu. Jelek tau gak? Yang nyolot siapa ya? Udah buruan berangkat. Ntar lo kehabisan bis lagi. Halo, kok diem aja? Kok kayaknya lo seneng banget nih gue pergi? Iyalah seneng. Kalau lo pergi kan itu artinya gak bakal ada yang gangguin gue. Gak ada yang bangunin gue malam-malam buat curhat. Gak ada lagi yang teriak-teriak di kuping gue pagi-pagi. Gak ada lagi yang... lo kenapa nangis, Ra? Ra, lo gak apa-apa kan? Dasar kebo. Jadi cowok gak sensitif banget sih. Sakit tahu, teriaknya bisa gak di kuping gue banget. Please. Udah yuk berangkat, antar gue ke terminal. Yoga, udah sana sendiri aja. Ya, aku marah gitu sih. Udah. Udah jangan ngambek. Kapan lagi coba ngantar gue balik? Udah yuk jalan. Hari ini hampir setahun setelah kepergian Tiara. Pada awalnya kami memang masih berhubungan lewat telepon, tapi semakin kesini semakin jarang kami lakukan. Entahlah, yang gue tahu Tiara sedang mulai kesibukannya di aktivitas kerja barunya. Masih miris, tapi gue coba menerima ini sebagai proses perjalanan hidup gue yang harus gue lalui. Toh seperti yang udah gue pilih hari ini, gue harus mulai bisa menerima jarak yang ada di antara kami. Hingga suatu sore yang cerah di pertengahan November 2011, gue dan dua rekan kerja gue baru saja selesai meeting di sebuah gedung stasiun televisi swasta di kawasan Kapten Tendian, Jakarta. Dalam sebuah merger sponsor untuk event ulang tahun stasiun televisi itu, pertengahan bulan depan. Stasiun televisi berlogo mirip belah ketupat itu memilih perusahaan kami sebagai salah satu sponsor untuk event ulang tahun mereka yang ke-7, sudah sejak 6 bulan yang lalu. Dan pertemuan hari ini hanya membahas beberapa kesepakatan akhir saja. Arloji di tangan gue menunjukkan pukul 4:30 sore ketika kami bertiga sampai di area parkir menuju sebuah Avanza hitam yang akan membawa kami kembali ke Jakarta. 4 kami kerja. Gue usap wajah gue beberapa kali. Hari ini cukup melelahkan. Perjalanan balik ke kantor jam segini pasti akan memakan waktu yang lama. Mengingat jam segini adalah jam sibuk. Rinto baru saja memasukkan personelnya waktu menanda Wangansa gue menemukan seseorang di luar sana. Agak jauh dari mobil kami, seorang wanita dengan seragam serba hitam khas stasiun televisi ini membawa tas jinjing berjalan menuju sebuah Innova Silver di sudut parkiran. Gue menendam pelan, dia secara refleks menoleh ke arah gue, dan saat itulah kedua mata kami bertemu pandang. Dia natap terkejut ke arah gue, sama dengan cara gue menatapnya. Selama beberapa detik, kami sama-sama terdiam dan bergulat dengan ingatan di otak kami. Tiara? Kamu? Iya, ini aku. Hey, hello, kamu apa kabar?
Ini Randy si kebo itu. Iya, apa kabar? Aku baik kok. Wah, gak nyangka kita bakal ketemu lagi. Udah 5 tahun yang lalu aku terakhir ngeliat kamu, Ren. Masih sama aja, cuma agak kayak bapak-bapak aja sekarang ya. Iya Ra, ini gue. Butir air mata menggumpal di pelupuk mata gue. Tapi sebisa mungkin gue tahan untuk gak menetes. Dada gue seperti diaduk-aduk. Ini gue Randy, orang yang biasa lo ajak curhat. Oh iya, sebelum kamu pergi, ada satu hal yang harus kamu tahu, Ren. Apa itu? Berat banget ngomong ini. Tapi aku yakin kamu harus tahu. Waktu kamu ungkapin perasaan kamu ke aku dulu, sebenarnya aku lagi gak dengerin musik. Lagu di headset aku udah mati waktu kamu ngomong. Jadi sebenarnya aku denger dengan jelas semua yang kamu ungkapin waktu itu. Oh, iya, gak apa-apa kok, Ra. Itu kan udah lama banget. Sekarang kita udah punya kehidupan masing-masing. Bodoh banget ya. Waktu itu aku bermaksud ngetes kamu. Terus aku nunggu kamu buat nembak aku yang kedua kalinya. Tapi sekarang aku sadar yang namanya cinta itu nggak harus ngungkapin lewat kata-kata. Ada yang jauh lebih memahami dari itu. Rara, ya udah, kan tadi aku udah bilang nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah punya kehidupan masing-masing. Kamu juga udah punya suami kan? Aku lihat di mata yang lalu. Gue sudah nggak peduli dengan kusutnya wajah gue saat itu. Oh iya. Gue tahu meja yang gue pakai juga nampak lecek karena terlalu lama membungkus badan gue seharian ini. Yang gue pedulikan hanya sosok wanita di hadapan gue sekarang. Sosok yang selama bertahun-tahun ini hilang dari mata gue dan hanya tersimpan di kepala bersama ratusan kenangan lainnya. Dia sosok yang sama dengan wanita yang gue lihat pertama kali di kontrakan dulu. Meski tentu saja sama seperti gue, dia nampak lebih berumur. Tapi tatapan matanya masih sama. Senyumnya, caranya tertawa, bahkan gestur tubuhnya gue gak pernah lupa. Dia adalah Tiara yang gue kenal. Never come down and live my life and have friends around. We never changed, no. We never left, so I wanna live in a wooden house. I wanna live life and always be true. I want